Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaniar Silvana Harionagoro dari NIM 036 Akuntansi Syariah 2A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Muhammad Iqbal untuk memenuhi tugas ulumul Quran dan hadis. Nama Muhammad Iqbal di kalangan umat Islam pada masa sekarang ini bukanlah nama yang asing lagi. Beliau merupakan sosok ulama, reformis Islam, politisi, penyair, ahli hukum, serta ahli dalam bidang filsafat pendidikan. Beliau lahir di Sialkot, Punjab, India, yang sekarang merupakan wilayah Pakistan pada 9 November 1877 Masehi. Beliau merupakan keturunan kasta Brahma Kashmir dan kalangan Sufi. Kakeknya bernama Syekh Muhammad Rafiq, sedangkan ayahnya bernama Syekh Nur Muhammad dan ibunya bernama Imam Bibi. Muhammad Iqbal memulai pendidikannya di masa kanak-kanak, dibimbing langsung oleh ayahnya sendiri yang merupakan seorang ulama. Kemudian Muhammad Iqbal dimasukkan ke surau untuk mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, serta memperoleh pendidikan agama Islam di surau tersebut. Pendidikan formal Muhammad Iqbal dimulai di Scottish Mission School di Sialkot. Setelah menyelesaikan studinya di Sialkot, Muhammad Iqbal hijrah ke Lahore untuk melanjutkan studinya di Government College sampai akhirnya ia memperoleh gelar BA pada tahun 1897. Kemudian ia mengambil program Master of Art pada bidang filsafat, dan di kota itulah ia bertemu dengan Thomas Arnold, seorang orientalis yang mendorong Muhammad Iqbal untuk melanjutkan studinya di Inggris. Pada tahun 1899, Muhammad Iqbal sempat menjadi dosen di Oriental College Lahore pada bidang bahasa Arab. Kemudian, pada tahun 1905, ia meninggalkan Lahore dan hijrah ke Inggris atas dorongan Thomas Arnold. Untuk melanjutkan studinya, beliau masuk ke Universitas Cambridge sebagai usahanya untuk mempelajari bidang filsafat pada R.A. Nicholson. Pada tahun 1907, Muhammad Iqbal pindah ke Jerman dan masuk Universitas Munich, dan di universitas inilah Muhammad Iqbal memperoleh gelar doktor dengan disertasinya yang berjudul The Development of Metaphysics in Persia. Setelah menyelesaikan studinya, Muhammad Iqbal kembali ke Lahore untuk membuka praktik sebagai pengacara serta menjadi guru besar pada bidang filsafat dan sastra Inggris di Government College. Sempat pula Muhammad Iqbal menjadi dekan Fakultas Kajian-Kajian Filosofis serta menjadi anggota dalam komisi yang membahas masalah perbaikan pendidikan di India. Selain itu, ia juga memberi ceramah di beberapa universitas, salah satunya adalah Universitas Madras. Hasil ceramahnya tersebut kemudian dibukukan dengan judul Sikh Lecture on the Reconstruction Religious Thought in Islam, dan edisi selanjutnya berjudul The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Dan buku tersebut merupakan salah satu karya terbesar Muhammad Iqbal dalam bidang filsafat. Buku tersebut menarik perhatian dunia karena menunjukkan betapa dalamnya telaah dan pengetahuan Muhammad Iqbal mengenai Al-Quran. Uraian-uraian di dalam buku tersebut menjelaskan kembali ilmu-ilmu agama Islam secara modern. Pada tahun 1931 dan 1932, Muhammad Iqbal juga sempat mengikuti berbagai kegiatan, salah satunya adalah konferensi meja bundar di London. Pada konferensi meja bundar di London tersebut membahas aturan-aturan yang akan diterapkan di anak benua India.
Dan selama di Eropa, negara-negara lain mengundangnya, salah satunya adalah di Spanyol. Saat di Spanyol, Muhammad Iqbal mengunjungi beberapa peninggalan-peninggalan Islam di negara tersebut, dan ia sempat memberi ceramah di Universitas Roma dan di Madrid. Isi ceramahnya tersebut mengenai kesenian Islam. Dari situ, ia melanjutkan perjalanannya menuju Yerusalem untuk mengikuti konferensi Islam, dan ia turut menghadiri undangan di Afghanistan yang membahas tentang Universitas Kabul. Puncaknya, pada tahun 1935 beliau jatuh sakit, dan sakitnya menjadi parah saat istrinya meninggal di tahun itu juga. Penyakit tenggorokan yang menyerang sejak 1935 dan ditambah dengan penyakit katarak yang menyerang sejak 1937 tidak menyurutkan keinginan Muhammad Iqbal untuk tetap menulis. Beliau berharap dapat mempublikasikan karyanya. Salah satu karya yang ingin dia publikasikan adalah tafsir yang berjudul Aid to the Story of the Quran. Akan tetapi, karya-karya yang direncanakannya tersebut tidak sempat ia kerjakan dan tidak sempat ia publikasikan pula sampai akhirnya beliau wafat. Tatkala sakitnya telah merenggut suara dan penglihatannya, serta mencapai puncaknya pada tahun 1938, Muhammad Iqbal sempat membacakan sajak terakhirnya yang berbunyi, "Melodi perpisahan, kau mengembang kembali atau tidak? Angin Hijaz, kau berhembus kembali atau tidak? Saat-saat hidupku kau berakhir, entah pujangga lain, kau akan kembali atau tidak? Selanjutnya, kukatakan padamu ciri seorang mukmin. Bila maut datang, akan merekah senyum di bibirnya." Demikianlah keadaan Muhammad Iqbal sewaktu ia menyambut kematiannya. Kemudian, beliau meletakkan tangannya di jantung seraya berkata, "Kini sakitnya telah sampai di sini." Kemudian Muhammad Iqbal merintih sejenak lalu tersenyum. Lalu beliau meninggal pada 21 April 1938 pada usia 60 tahun. Demikian penjelasan singkat mengenai Muhammad Iqbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.